Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad haqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala yuban as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang terhormat, yang kami hormati sahibul majlis Al-Mukarram Bapak Ustadz Slamet Rianto atau Bapak Bagas atau Bapak Thomas. Karena saya kenal beliau itu panggilannya Thomas atau Bagas. Saya sampai nanya ke abangnya tadi nama aslinya beliau siapa? Oh, Slamet. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu selamat, amin. Mudah-mudahan guru kita dan Ustazah Nur Aini sebagai dewan guru di Majelis Talim apa namanya? Sabilal Muhtadin. Kita doakan guru kita mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran dalam urusan mengajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang terhormat yang kami hormati para alimil ulama, para ustadz asatijah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga para sipil, para RT, para RW yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan curahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa pula para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati. Memang waktu udah larut malam banget ini. Sebenarnya mah bukan wayat ceramah, wayat tidur sebenarnya ini. Karena yang namanya istifalan itu terkadang gini, kadang beres anaknya ceramah dia pulang karena dia cuma pengen ngelihat anaknya mentas dan nyawer. Tapi itu udah sangat luar biasa. Sangat luar biasa kebanggaan orang tua yang anaknya udah berani mentas mental, walaupun pembacaannya masih belum jelas tapi mentalnya sudah ada. Itu udah sangat luar biasa. Ini mah kita apa namanya, kita ngelucu aja lah. Kalau buat ceramah mau ngantuk, saya gak ngantuk sebenarnya. Orang datang dari jam ada 7:30 mah kali. Syukur alhamdulillah, tutur sapa penuh arti, terucap bagaikan simfoni, tuangkan hasrat sepenuh hati. Memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan ribuan nikmat bagi makhluknya, khususnya manusia. Umumnya kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dalam satu acara, yaitu memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penutupan pengajian sementara. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan keharibaan baginda seluruh alam, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin segenap, para tamu undangan yang saya hormati, sebelumnya saya mohon hampura kepada para bapak atau ibu kalau saya ceramahnya duduk. Sebenarnya berdiri harusnya penceramah cuma berhubung terkadang kaki suka neliktik kalau berdiri ngegeter, jadi apa yang ada di otak saya itu hilang. Saya mau ngomong apa hilang. Sebenarnya saya nggak bisa ceramah, nggak biasa. Cuma berhubung Al-Mukarram Ustadz Slamet, dia itu teman saya di pesantren dan istrinya pun Ustazah Nur Ain itu teman di pesantren, nyuruh. Sebenarnya kagak biasa, berhubung dia gujuk-gujuk datang ke rumah, katanya suruh ceramah. Lah saya bingung mau ceramah apa, orang nggak bisa. Apalagi waktunya udah malam begini pun. Tenda sayang isinya nggak ada orang ini mah. Emang acara begini nggak pakai modal? Pun make. Siapa yang buat biar suksesnya acara ini? Kan para jamaah, para wali murid, bener nggak? Para bapak dan para ibu. Makanya dalam artian gini, ketika di kampung kita anak kita ngaji di mana, mau mengadakan acara apapun, oh itu jelas wali murid kudu bener-bener sigap, kudu bener-bener sigap. Terkadang di zaman sekarang begini Bu, sekarang di zaman sekarang itu udah penuh dengan keterbalikan antara dunia dan akhirat. Memang benar kata Kanjeng Nabi di dalam kitab Nasaihul Ibad, kata Kanjeng Nabi, ketika ada sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, apakah yang paling utama saya harus mengejar akhirat? Saya lupakan dunia." Apa kata Rasul? Tidak, salah. Sahabat lagi bertanya, "Apakah dunia yang harus saya kejar, akhirat saya lupakan?" Tidak, itu lebih salah. Apa kata Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, dunia Anda udak, akhirat jangan Anda tinggalkan. Kenapa? Karena paling baik-baiknya perkara yaitu pertengahan. Jadi terkadang kita giliran urusan dunia itu kita mematian. Contoh begini Bu, umpama di Majelis Sabilu El Muhtadin ini mau mengadakan maulid atau mau mengadakan acara Isra Mi'raj seperti ini, ihtifal wal imtihan, anak-anak ceramah atau mentas, jelas itu butuh donatur. Terkadang ketika seorang guru mematok harga sekian buat acara, itu terkadang beda kepala, beda pemikiran. Mahal amat acara begitu sampai segitu, urusan akhirat. Tapi kalau untuk giliran urusan dunia, anak mau sekolah nih tur lulusan 500.000, itu si orang tuanya sampai rela jual banda yang ada di rumah. Bener nggak? Bener. Jadi kalau begitu kita kebablasan. Dalam artian apa? Kita kudu seimbang. Toh karena yang bakal nolong kita ketika orang tua itu sakit, ketika orang tua itu mati, cuma anak yang bisa ngaji, itu doangan. Kalau bukan anak-anak kita yang mendoakan kita, nantinya siapa lagi? Nggak ada Bu. Cuma doa anak yang soleh dan soleha yang bisa membawa kita ke surga nanti. Kita punya anak 4, empat-empatnya disekolahin sampai S1, S2, S3, nggak ada yang bisa ngaji. Ketika ibu bapak sakit dan ibu bapak mati, siapa yang bakal ngedoa? Tapi kalau punya anak 4, yang 3 S1, S2, S3, yang 1 bisa ngaji, itu yang bakal bisa mendoakan ibu bapak. Seorang ibu, seorang bapak, sekalipun bapaknya kiai, ibunya ustazah, nggak bakal bisa bawa anak ke surga. Tapi walaupun bapaknya pemabok, walaupun bapaknya penjudi, tetap punya anak yang soleh dan soleha. Ketika emak babanya di neraka, anak di surga. Anak doa, "Ya Allah, saya tidak bisa di dalam surga sendirian ya Allah. Saya minta tolong kepadamu ya Allah, masukkan orang tua hamba ke surga." Di ACC sama Allah.
mak babanya tadinya di neraka ditarik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya kalau dalam urusan akhirat jangan pelit-pelit. Jangan pelit pokoknya mah. Kita kudu royal, kudu seimbang lah. Sok, mangga sekolahkan anak ibu tinggi-tinggi, nggak jadi masalah, bagus. Tapi ngajinya jangan sampai pernah lupakan. Jangan sampai pernah dilupakan. Malam ini kan intinya Isra Mi'raj, di mana di saat segala macam musibah silih berganti menimpakan kanjeng Nabi di bulan Rajab yang silam, seperti ayat yang tadi di atas, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, menembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, terbang, menerawang cepat, melesat seperti kilat. Saya mau nanya Bu, Rasul ketika Isra oleh-olehnya apa? Rasul ketika Isra oleh-olehnya apa? Salat 5 waktu. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan salat dengan tepat waktu? Kalau hidup kita pengen diperbaiki oleh Allah, perbaiki salatnya kita kepada Allah. Terkadang kita pengen jadi orang kaya, terkadang kita pengen punya ono, punya ini, tapi kita jauh sama Allah. Malu nggak kira-kira? Jelas malu, kata Allah sengenep loh. Pengen minta kaya tapi lu sholat cuma setahun sekali Idul Fitri doang. Ada orang toko begitu. Iya, yang sholatnya setahun sekali Idul Fitri doang. Beli kain baru mereknya Gajah Duduk, mereknya kagak dibuka lagi. Yang nggak biasa pakai kain, untalan yang gede, untalan di perutnya udah kayak orang nyumputin lelau. Itu beda. Makanya dalam artian dapat sholat, kalau pengen kita hidup diperbaiki, dikasih ketenangan jiwa sama Allah, mutmainatul qulub, kita kudu banyak ingat Allah, selalu ingat Allah. 1000 masalah yang kita hadapi, kita punya Allah. Ketika kita sudah ngedoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ntar solusinya dari ustadz, dari kiai, kita curhat kepada saudara, kepada orang tua. Disitulah Allah ngasih jalan. Pun kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada kami, pasti bakal kami kabulkan. Cuma kadang ada yang ngomong, lah Pak Ustadz, saya nggak doa sebenarnya nggak pernah dikabulin. Woi, atuh sadar diri. Doa kita kita, makan kita malah lebih banyak dosa. Terkadang itu pun Pak Ustadz katanya Allah maha mengabulkan permintaan hambanya. Kita ngaca awak dulu, ngeraba sama awak. Allah jelas ketika kita ngedoa, Allah kabulin doa kita. Cuma terhalang dengan dosa-dosa kita. Terhalang, dosa kita udah banyak. Dosa ngegibah, ngomongin orang, kali mungkin. Apalagi mama, bodoh. Mama kalau kayak model lagi nyariin kutu nih, mama bleret 4 orang, mama ada 1 orang yang gak dia demen, satu nih yang depan, ih kok gak demen sama dia, no? Tuh yang belakangnya, ih sama gue juga gak demen jasa sama dia. Terus tuh, itu kan termasuknya ngegibah. Nah ini dosa, ini dosanya sangat luar biasa. Cuma terkadang ketika kita doa, Allah gak adil, nah ini salah. Kita harus ngeraba awak, kita harus ngaca, sudah bersihkah awak kita. Tapi setidaknya ala bijikrillah, ketika kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, itu tanda sembahnya kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita punya Allah. Salatlah benerin, salat 5 waktunya dijaga. Ajilus salata qoblal paut wa ajilu taubata qoblal maut. Bercepat-cepatlah engkau salat sebelum waktu salat itu habis. Wa ajilu taubata qoblal maut. Bercepat-cepatlah engkau tobat sebelum engkau mati. Ibu tahu? Nih, ketika ada yang sekarat, orang tua sekarat, anaknya nggak ada yang bisa ngaji satupun. Itu di dalam kubur seorang ibu ngejerit, aku menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku seorang dokter? Mana doa anakku seorang insinyur? Mana doa anakku seorang profesor? Si tiga-tiganya kagak ada yang bisa ngadoin. Tuh ketika seorang ibu sedang sekarat, punya anak 3, nggak ada yang bisa ngaji, ruginya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dalam satu keluarga itu kudu ada Bu, satu mah yang ngerti karena hukum, satu mah yang bisa ngaji. Kalau semuanya satu keluarga toto karena hukum, nggak bisa ngaji sama sekali, siapa yang bakal ngedoa? Siapa yang bakal ngedoa?
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang berjagalah ahli keluarga kami dari sengatan api neraka. Tuh itu doang. Makanya ngaji itu hukumnya wajib, parah wajibnya. Wajib parah. Di sini masih ada pengajian ibu dua? Masih ada? Hah? Masih ada nggak? Tapi perbedaan ibu-ibu sama bapak kalau ngaji, waduh, ibu-ibu kalau udah ngaji, sodakonya goceng, bawaannya met. Dah. Terkadang masih pepatungan, lu ngasih berapa? Goceng, gua cuma 2.000. Itu gak duitnya udah leklok. Dah. Kalau di kampung masih banyak pengajian, insya Allah kampung kita menjadi qaryatan thayyibatan atau baldatan thayyibatan warobun gopur, menjadi kampung yang sejahtera, aman. Tuh insya Allah. Tapi terkadang terbalik. Kita nyuruh anak kita, wah ngaji yang rajin, ngaji yang rajin. Emak babanya ngomong haji, nyuruh anaknya sholat maghrib, emak babanya masih nonton TV. Benar nggak? Ya terbaliknya begitu, kayak ngaji gini nih waya maghrib ngaji udah mendung, udah geluduk nih, duh kemah udah mendung, udah tunglah jangan ngaji dulu lah, mendung takut hujan. Nah bener nggak? Malah giliran uang minyak malam minggu tinggal guru, aduh setiap malam minggu mendung. Nah gue mah tuh ya mikirin giliran uang minyak sepi, bener nggak? Giliran sebelum uang minyak rame yang ngaji, parah itu. Tapi giliran sekolah, walaupun udah hujan gede, udah ayo sekolah gua anterin, kata emaknya. Nah ini perbedaannya, bener nggak? Jauh perbedaannya. Yang nggak jadi masalah cuma sesekali untuk bab ibadah, untuk kita ngaji itu anak kudu bener-bener kita tegesin buat ngaji. Giran nggak sekolah mah anak diomelin mulu, giran kagak ngaji-ngaji diantepin ayah. Kata dia mah emang guru ngaji nggak makan nasi, rumput dikata mbak. Nih guru mah ya bu, guru mah tergantung murid. Murid kaya, guru ikut kaya. Murid belangsak, guru ikut belangsak. Parah. Kayak model ini sekarang, momen tahunan, ihtifal wal imtihan. Itu dimana kalau bahasa orang kampung itu ditasawer, karena kenapa? Karena ini kebanggaan. Makanya dengan apa yang sudah ibu keluarkan pada malam hari ini, dengan adanya makanan tenda son panggung begini, itu dengan dana atau anggaran daripada ibu, makanan ibu nyawer kepada anak, yakin Allah bakal membalas berlipat ganda, yakin. Makanya mudah-mudahan apa yang udah dikeluarkan oleh ibu untuk acaranya terlaksana di sini, mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki ibu dan bapak semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sampai tengah malam menjadi orang-orang kaya raya, amin, kaya dunia akhirat. Tuh intinya begitu bu. Ibu-ibu pada ngegebek aja, siapa yang ngomong aja, siapa yang ngegebek aja. Gerah, saya gak gerah aja, emang gak ngelekep dah ini. Saya acara kemarin bro, kemarin malam minggu udah geluduk. Waduh, udah gerimis dikit, udah angin gede. Saya was-was, kan kata orang dulu biar nggak hujan, taruhin cabai di sini sama bawang. Dikira pesta gua. Kagak, tapi insya Allah kalau untuk acara ini, bu, di lagi barangannya banyak. Kan ini penutupan, makanya bu, itu penutupan ngaji sementara itu bukan ngaji ditutup, bukan. Jadi ngaji yang tadinya di majelis talim dipindahkan di rumah selama Ramadan. Selama Ramadan tuh kita kudu sering baca Al-Quran. Dah boro-boro Ustaz, boro-boro Ramadan sebenarnya nggak pernah baca Al-Quran. Dah baca Al-Quran paling nggak acara pengajian doang. Al-Quran di rumah banyak daripada berdebu Al-Quran. Emang Al-Quran buat apa? Kan buat dibaca. Terkadang begini, anak apa namanya, kita orang nitipin anak ke pengajian. Assalamualaikum Pak Ustaz, Ustazah, tolonglah didik anak saya nih, bangor di rumah. Tolong. Yang namanya bahasa tolong, ketika masih udah ngobrol dengan dewan guru, ibu atau bapak, kan otomatis hampura. Zaman sekarang ngomong lillah sulit. Itu seorang guru ngaji, hatinya nih berharap, waduh ada salaman bengkok nih. Nah, tahu nggak salaman bengkok? Ada yang kasarnya dikit, ada yang nyangkut,
Nah otomatis, nah ketika bahasanya ada amplopnya, walhamdulillah tuh. Tapi ketika polosan, nggak ada yang nyangkut satupun di tangan, apa katanya? Nitipin anaknya, nitip kayak ngasih anak ayam begitu ayam tuh. Coba. Jadi dalam artian apa bu? Kalau kita peduli kepada urusan agama, jelas Allah bakal memberikan berlipat ganda rezeki. Nggak ada sejarahnya orang yang sering sodako, sering zakat itu jatuh miskin, kagak ada bu, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, wa ma baina aidikum fi amri dunia, kami yang tanggung jawab tentang urusan dunia, kata Allah. Selagi kita masih nolong agama Allah, Allah bakal selalu nolong kita. Dengan syarat yang tadi saya bilang, kita kudu seimbang. Dunia Anda cari, akhirat jangan pernah Anda tinggalkan. Cuma terkadang kita kelewat batas. Kerja pagi gelap, pulang gelap, sholat kagak apa kagak. Nah ini yang salah. Ketika bahasanya laki kita kerja, sholatnya jangan pernah ditinggalkan. Ngomong ngajinya nggak bisa setiap hari, seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, nggak bisa setahun sekali, ajiin. Ilokan, nggak ada waktu sebulan mau buat ngaji. Dalam kitab ta'lim, laisa lisihatil badan wal akli bitar kita alum, tidak ada alasan apapun orang yang sehat badan, akal sempurna meninggalkan pengajian. Tuh, selagi awak masih sehat, pikiran masih normal, wajib ngaji hukumnya. Kalau nggak pengen ngaji, nggak pengen sholat, nggak pengen puasa, gila salah satunya. Orang gila mah udah nggak ketaklid karena hukum. Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib ngaji, itu orang gila. Makanya yang kagak sholat orang, ya begitu pun. Pun orang gila mah nggak wajib sholat. Berarti yang nggak sholat orang ini mas saya ngomong aja kali. Ya kali dipakai beres dari, wah iya kata Ustadz, gue disangka orang gila lah, gue sholat lah tuh. Iya, deh kita mah yang penting memanfaat ilmu walaupun sedikit juga. Tuh, makanya saya mesen bu, terus didik anak ibu, terus didik anak ibu sampai menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Karena salah satu celengan kita yaitu cuma anak yang soleh dan soleha. Setidaknya kita nggak pernah sodakoh gede, kita nggak pernah zakat gede, kita nggak pernah ngeluarin buat acara-acara masjid masjid musola jutaan, tapi setidaknya kita punya celengan yaitu anak yang soleh dan soleha yang bakal membawa kita ke surga nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Tuh mungkin bu, kita doakan semuanya anak-anak kita nanti yang hadir di sini, yang tadi mentas di sini, kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dan kita doakan sekali lagi Ustadz kita, Ustadz Selamat atau Ustazah Nuraini, mudah-mudahan beliau selalu dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan satu langkah Bapak Ibu diberikan ganjaran pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Waktu udah malam ini, udah pada ngantuk. Saya gak ngantuk sebenarnya. Itu aja ya bu ya. Pesan saya mah itu, sholat jangan pernah ditinggalin, ngaji juga anaknya terus didik, ibu bapak juga kudu ngaji. Jangan bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak copet. Jangan. Walaupun bapaknya pemabok, walaupun bapaknya penjudi, ketika ditanya, lu pengen punya anak kayak lu nggak? Enggak, gue pengen punya anak yang soleh. Tuh, walaupun bapaknya nggak benar juga, pasti kepengen punya anak yang soleh mah. Tapi kenapa bapaknya begitu? Tuh, kan udah bilang itu inner irkodasas, air keringat jatuh jauh jatuh dari badannya. Nggak tahu, ketika bapaknya begitu ya pantas anaknya begitu, bapaknya begitu. Tapi kalau punya anak yang soleh, Abdulul Padoil, ketika bapaknya pemabok, bapaknya penjudi, tapi anaknya pintar ngaji, dilihat sama masyarakat. Woi, itu anak siapa itu? Pintar amat. Anaknya yang bapaknya pembunuh. Ih, gue mah gak nyangka, gue mah walaupun bapaknya pembunuh juga tuh. Tapi anaknya mau pintar ngaji. Jelas, ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, belajarlah Anda, fa innal ilma zayyinun li ahlihi, maka bahwasanya ilmu itu bisa menghiasi ahli keluarga, bisa menghiasi. Jelas bisa nolong ahli keluarga. Ada anak satu yang bisa ngaji, yang pintar ngajinya. Jelas walaupun babanya tidak pernah sholat, walaupun babanya tidak pernah ngaji, walaupun babanya pemabuk penjudi, ada anak satu yang benar-benar pintar karena ngajinya. Kesorot baiknya tuh dengan masyarakat. Cuma terkadang masyarakat begini, nilai orang begitu.
dari luarnya doang. Paham nggak? Kayak contoh, ini beras sekarung, kejatuhan pasir sekepel, yang dilihat apanya? Pasirnya. Ini beras banyak pasirnya amat tuh. Banyakan mana sekepel sama sekarung? Sekarung, tapi yang dilihat pasirnya. Begitupun masyarakat terkadang. Jadi ketika umpama ada ustadz, ada kiai yang begitu ibadahnya sangat luar biasa, dia cuma mau berangkat subuh ke musola, ini ustadz atau kiai, berbarengan sama janda mau berangkat ke pasar, itu doang. Gue nggak nyangka ustadz subuh-subuh jalan sama janda, weh tolol. Itu mah dia berbarengan. Jadi yang dilihat jeleknya. Selama tuh ustadz ibadahnya ngajinya nggak pernah dinilai, nggak pernah. Jadi begitu dalam mereka kita tuh terbalik. Padahal di kampung kita kalau masih banyak ustadz, banyak kiai, masya Allah berkahnya sangat luar biasa. Makanya jangan pelit-pelit sama guru ngaji. Di sono kabupaten. Kemarin saya nanya waktu di kabupaten, Pak Ustadz di sini mah alhamdulillah wali muridnya setiap tahun pepatungan, sering gope dibeliin emas buat gurunya tuh. Di sini begitu nggak? Alhamdulillah kampung saya sama, beda tipis lah mau ditogok. Ya orang nggak jauh, sama-sama Kedaung. Ini Kedaung Togok, ono Kedaung Irian. Ini metogok kampung saya dulunya, kampung almarhum bapak. Saya anaknya almarhum Mamilasan, kenal nggak? Adanya almarhum Cang Majid tuh di sini, emang di sini orangnya orang sini asli, makanya mukanya rada nggak asing sih di sini mah. Makanya tadi ada tukang sonnya kenal, apalagi itu tuh ya tukang ngopi doang di mana-mana, tukang makan ya makan pet ya gitu mah tuh. Jadi makanya kita saling doa, kita doakan masing-masing ya, kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الفقر علينا مناء لله Bu, katanya suruh baca doa tidur aja. Alhamdulillah kita ini inti Bu doa tuh ya. Doa silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Datang ke kiai, tolong Pak Kiai doakan saya. Masa Ustadz udah di depan nggak mau didoain sama Ustadz, mau nggak? Semoga acara demi acara tadi membuat kita lebih semangat lagi. Ya kan, tadi udah ada tausiah dari Ustadz muda, juga dari anak-anak kita sekalian. Tinggal tadi katanya acara inti yaitu doa. Mau doa tidur apa doa ke WC nih? Soalnya habis makan duku takutnya senep. Doa makan. Insyaallah ya, mudah-mudahan acara ini tidak cukup sampai di sini, terus nanti berkesinambungan dan lebih meriah lagi. Dan kita doakan semua anak-anak kita yang sudah tampil tadi menjadi hamba-hamba Allah yang soleh solehah. Itu harapan kita kan. Makanya didik anaknya dari sejak sekarang. Alhamdulillah. Al-hadihin ya wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjatihi wa auladi wa banatihi wa zuriyatihi wa ahli badil ikram wa atba'ihi syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata ibu-ibu, Ustadz lancar juga. Iyalah, gua suka ngedoa di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'ana ya karim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sakirin hamdan na'imin, hamdan ni'matin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini ya Allah pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah, pertemuan tanda cinta kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang termasuk mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan pertemuan ini mahabbah bagi kami ya Allah, menjadi jembatan penamanya ilmu kami ya Allah, kesadaran bagi kami ya Allah. Setelah ini ya Allah, kami akan insyaf, kami akan taubat ya Allah. Banyak nasihat-nasihat yang telah disampaikan guru-guru kami ya Allah dan anak-anak kami ya Allah. Maka jadikanlah ini asbab kebaikan, hidayah bagi kami ya Allah, petunjuk bagi kami ya Allah, sehingga nanti di bulan Ramadan ya Allah berikan kekuatan, kesehatan baik jasmani dan rohani kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan ibadah-ibadah lainnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh soleha ya Allah, jadikan mereka generasi-generasi yang taat ya Allah, bermanfaat dunia akhirat untuk negara, bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan ustadz kami ya Allah yang telah mendidik kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang hadir pada acara ini ya Allah. Jangan ada satu dosa dan kesalahan tanpa ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan ini sebab hidayah, petunjuk bagi kami ya Allah, sehingga kami mau sadar ya Allah, selama ini kami salah meninggalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami tidak mau taat ya Allah, kami jauh dari majlis taklim ya Allah, kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah, kami durhaka kepada suami-suami kami ya Allah, istri kami ya Allah, tangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa kami ini ya Allah, dengar doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, jadi anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh soleha ya Allah, para hafidh hafidh ya Allah, alim alimah ya Allah, dai daiyamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha segalanya ya Allah. Berkahkan rezeki kami ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami ya Allah, sehatkan kami jasmani rohani kami ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Mereka yang sedang banyak masalah keluarkan dari masalahnya ya Allah. Tidak ada yang bisa mengeluarkan masalah kecuali Engkau ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka ya Allah, agar mereka mau sadar ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberikan urusan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bismika wa ahya wa bismika amut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.